Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Haris. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Pertemuan kemarin yaitu membuat sebuah hasil tes nilai, kemudian kita buat menjadi data berfrekuensi berkelompok. Langkah-langkahnya ada berapa ini kemarin, ada 5 ya. Tentukan frekuensi, terakhir terlebih dahulu menentukan torusnya. Oke, selanjutnya setelah ini ada beberapa istilah sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Istilah pertama adalah batas bawah kelas dan batas atas kelas. Mana sih yang disebut batas bawah dan batas atas kelas? Sebelumnya kita kopikan ini dulu ya. Hapus dulu, Pak Guru kopikan supaya lebih jelas lagi. Pak Guru geser ke bawah. Oke. Nah, di sini aja biar agak luas. Dari tabel data berkelompok ini kita tentukan satu persatu mana yang batas bawah, mana yang batas atas. Oke. Untuk kelas 30, ini kelas namanya. Ini kelas 1. Kelas ya. Ini kelas 2, kelas 3. Jangan pakai ini kelas pertama, ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas ke-6. Ini adalah ke kelas. Oke, sekarang kita tentukan batas bawah kelas dan batas atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39. Ini kelas ini. 30 sampai dengan 39. Mana yang batas atas, mana yang batas bawah? Oke, batas bawah adalah 30. Nah, ini batas bawahnya. Kemudian 39 adalah batas atas. Ini ada unsur-unsur istilah-istilah dalam tabel frekuensi. Nah, selanjutnya ini adalah batas ya, batas bawah. Nanti ada tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Untuk kelas 30 sampai 39 ini kelas 1 ini ya, kelas pertama ini, tepi bawah kelasnya adalah 30 dikurangi 0,5. Nah, untuk mencari tepi bawah kelas, ingat ini untuk mencari tepi bawah kelas yaitu dikurangi dengan 0,5. Jadi tepi bawah kelasnya aja 29,5. Untuk mencari tepi atasnya yaitu ditambah 0,5. Tepi bawah diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi setengah satuan pengurangan terkecil yang digunakan. Sedangkan tepi atas kelas diperoleh dari batas atas kelas ditambah setengah satuan pengukuran terkecil. Maksudnya satuan pengukuran terkecil di sini kan 30, satuan pengukuran terkecil kan 1. Ya, setengahnya berarti 0,5. Nanti kalau misalkan dia bentuk koma, ya setengahnya lagi, setengahnya 0,1, 0,05 gitu aja. Kalau misalkan 30 kan satuan terkecilnya kan 1. Nah, kalau misalkan 10,5 satuan terkecilnya ya 0,5 0,1. Nah, itu ya. Jadi kalau belakang koma langsung aja satuannya jadi 0,1 dan seterusnya. Nah, untuk mencarinya, untuk mencari pokoknya adalah setengahnya. Ini dikali setengah dapat 0,5. Ini juga dikali setengah dapatnya 0,05. Nah, tinggal lihat, karena berhubung ini bilang bulat nggak ada desimalnya ya 1 lah. Oke. Yang keempat, panjang interval kelas. Untuk kelas 30 sampai 39, kembali lagi kelas pertama 30 sampai 39, panjang interval kelasnya adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Contohnya ini 30 sampai 39. Ini adalah batas bawah, ini adalah batas atas. Untuk mencari tepi bawah berarti 30 dikurangi 0,5 sama dengan 29,5.
untuk mencari batas tepi atasnya sama dengan 39 ditambah 0,5, jadinya 39,5. Nah, kalau sudah pakai tepi bawah, pengurangannya berarti kan langsung aja untuk panjang interval ya tepi bawah dikurang tepi atas dikurangi tepi bawah, akhirnya dapat 10. Titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas interval atau main point yaitu rataan atas antara batas bawah dan batas atas kelas interval. Untuk kelas 30, nah pakai batas berarti ya. Berarti kan 30 sampai 39. Berarti kan 30 tambah 39 dibagi 2. Nah, tepi titik tengahnya adalah 34,5. Oke, kita lanjutkan. Histogram dan poligon frekuensi. Setelah mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas menjadi tabel distribusi frekuensi, kita dapat menyajikan data berkelompok tersebut dalam bentuk grafik. Penyajian dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk menyampaikan data kepada pembaca dalam bentuk gambar. Bagi kebanyakan orang, melihat informasi yang disajikan dalam gambar lebih mudah daripada melihat dari kumpulan bilangan-bilangan pada tabel atau distribusi frekuensi. Ada 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk menyajikan atau mempresentasikan data berkelompok. Nah, ada 3 macam grafik, yaitu yang pertama histogram, yang kedua poligon frekuensi, yang ketiga adalah ogive atau grafik frekuensi kumulatif. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Berbeda dengan penyajian diagram batang terdahulu yang pertemuan pertama kemarin dan diagram batang. Sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Dalam hal ini batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Dalam hal ini batas kelas interval bukan lagi batas bawah. Ini dalam kelompok, tapi tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah pertemuan kemarin dijelaskan atau yang penjelasan awal tadi ya. Tepi bawah penjelasan awal tadi yaitu batas bawah dikurangi 0,5, tepi atas batas bawah tambah 0,5. Plus minusnya 0,5 jika nilai datanya teliti hingga satuan. Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon frekuensi. Itu adalah poligon frekuensi. Oke, contoh soalnya membuat histogram dan poligon frekuensi. Gambar histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi dari contoh nomor 6 di atas adalah contoh yang awalnya tadi ya. Nah, ini adalah tes matematika yang tadi awalnya datanya tidak dalam bentuk tabel. Kita bikin tabel dengan 5 aturan tadi yang nilai X maksimal, jangkauan X maksimal dikurangi dengan X minimal. Kemudian untuk menentukan kelasnya pakai logaritma itu. Nah, selanjutnya dari tabel ini sudah diketahui 30 sampai 39 ada 2 frekuensinya bla 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 bla. Nah, kita mau membentuk sebuah histogram. Sebagaimana seperti yang tadi, histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Pada histogram ada 2 batang yang berdampingan. Jadi berdampingan ini tidak terpisah. Nah, untuk garis yang sama ini bagaimana? Nah, ini di sini dijelaskan dalam hal ini batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Kita harus mencari tepi bawah dan tepi atas. Kalau di sini 30-nya ini adalah tepi bawah, batas bawah. Untuk mencari tepi bawahnya ya tinggal aja 30
dikurangi 0,5 sama dengan 29,5. Kalau ini tinggal tambahin 0,5 jadinya 39, kalau ini dikurangi 0,5 jadinya 39,5. Ini jadi 49,5. Ini 49,5. Kemudian ini jadi 59,5. Yang ini jadi 59,5. Yang ini jadi 69,5. Yang ini jadi 69,5. Yang ini jadi 79,5. Yang ini jadi 79,5. Yang ini jadi 89,5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama 6 kelas sama 6 kelas. Bedanya apa? Ini pakai batas bawah, yang ini pacuannya pakai tepi bawah. Nah, untuk membuat histogram, tepi bawah lah yang dipakai. Jadi kalau sudah seperti ini, kita tinggal bikin ini, aku kopikan lagi ya. Nih. Oke, sahabat-sahabat, aku kopikan ke bawah hasilnya nih. Oke, udah keluar hasilnya, tinggallah ini ya kita buat. Yang ini tadi yang 2, 4, nah 2, 4, jadi tidak terpisah, jadi nempel. Oke, nah untuk batas ininya kita bikin tepi ya, 29,5, 39,5, 30 dan seterusnya. Ini adalah histogram. Jadi cara membuat histogram seperti itu. Kita lanjutkan poligon frekuensi. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk poligon frekuensi, lihat sini ya penjelasannya. Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan satu garis, maka terbentuk grafik yang disebut poligon. Nah, poligon itu kalau sudah ini, baru kita cari titik tengahnya. Ya, titik tengah tadi ya seperti yang tadi, misalkan di sini tadi titik tengahnya. Oke. Nah, titik tengah 30 tambah, nah ini 34,5. Jadi ini tadi titik tengahnya. Jadi langsung aja lah kita bikin aja ya, biar langsung ini. Berarti ini ya 69, kalau dibagi 2 ya 34,5. Ini 89, 44,5. Tinggal nambahin 10 karena 10 apa? Karena intervalnya ya, karena 10 intervalnya tinggal tambah 10. Lihat, perhatikan di sini tambah 10 tambah 10 tambah 10. Nah, kalau titik tengah dihubungkan dengan garis-garis, nah inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah mengerti dan paham mana histogram, mana poligon frekuensi. Kenapa? Apa tujuannya histogram dan poligon frekuensi dibuat di sini ya? Nah, di sini sudah jelas. Kebanyakan orang-orang melihat informasi yang disajikan dari gambar lebih mudah daripada melihat dari kumpulan bilangan. Daripada kumpulan bilangan seperti ini, lebih paham lagi seperti ini, histogram atau poligon frekuensi. Oke, selanjutnya tabel distribusi frekuensi kumulatif dan OGIF. Tabel distribusi frekuensi kumulatif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi biasa. Nah, ini ya, seperti biasa seperti ini. Dengan cara menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua macam, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari digunakan tepi atas kelas. Sedangkan untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari digunakan tepi bawah kelas. Buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk data pada contoh 6 di atas. Nih, ini tabel biasa yang dari soal sebelumnya. Nah,
kita mau membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ingat kalau kurang dari pakai tepi atas. Kurang dari atau sama dengan pakai 39, kita tentukan dulu. Nah, ini ya masing-masing tepi atasnya. Oke, Pak Guru kopikan dari yang atas tadi, sudah Pak Guru bikinkan tadi. Nah, inilah tepi atasnya. Oke. Oke, nah kita akan membuatnya dari batas-batas ini. Kayaknya ada yang hilang. Kayaknya ada yang hilang. Oke, kita tulis sedikit. Hmm, 79,5. Oke, ingat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang ini adalah tepi bawah dan ini tepi atas. Yang dipakai adalah tepi atas semuanya ini. Kurang dari atau sama dengan 39,5, 49,5. Nah, sudah dibuat seperti ini, baru frekuensinya kan 2. Nah, 2 kemudian ditambahkan lagi 4 dapatnya 6, ditambahkan lagi 6 tambah 8 14, ditambahkan lagi tambah 10 24, 24 tambah 5 29, 29 tambah 1 jadinya 30. Nah, ini adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Kalau lebih dari berarti pakai yang tepi bawah. Berarti masukkan semua 29, 29,5, 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5. Nah, frekuensi kumulatifnya karena dia lebih dari, makanya dari atas. Jadi 30, dari 30 total ini berarti dikurangi 2, dapatlah 28. Atau bisa juga dari bawah ya, dari sini 1. Nah, dari karena tabel frekuensi lebih dari bawah 1. 1 dari sini bikin warna biru. Kita hapus lagi ini. Oke, yang warna biru ya. 1 ditambah 5, nah, jadi 6. 6 tambah 10 jadi 16. 16 tambah 8 jadi 24. 24 tambah 4 jadi 28. 28 tambah 2 jadi 30. Nah, inilah tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Oke. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita dapat menggambarkan OGIF kurang dari atau OGIF positif dan OGIF lebih dari atau OGIF negatif. OGIF adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Nah, contoh 9, gambarkan OGIF positif dan OGIF negatif dari tabel distribusi frekuensi pada frekuensi kumulatif pada contoh 8 di atas. Oke. Nah, ini kita suruh menggambar OGIF ya, OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, OGIF positif diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, penjelasan kalau OGIF
kurang dari berarti positif, kalau lebih dari itu nih negatif. Dari yang ini ya, pakai 39,5 pakainya. Nah ini 39,5, 49,5, 59 sampai 39,5 ada 2, 49 ada 6, 14. Nah kalau kita gambarkan, kita hubungkan titik-titiknya dengan garis. Nah ini adalah positif dari frekuensi kumulatif kurang dari. Yang ini negatif, perhatikan dari 30, 30, 28 turun ya, 30, 28 kita hubungkan sampai 1. Coba kalian perhatikan perbedaannya. Ogif positif kurvanya selalu naik, kalau positif. Negatif selalu turun. Oke, bagaimana? Masih belum paham atau belum jelas? Kalau masih belum paham, belum jelas, bisa dilihat berulang-ulang videonya. Kalau materinya hilang, videonya yang Pak Guru hilang, silahkan kunjungi YouTube-nya Pak Guru ya. Tapi jangan lupa, ingat, jangan lupa like and subscribe serta komentar. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.